Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga semua putar di rumah semangat untuk melanjutkan puasa ya. Oh iya nih, kembali lagi bareng aku Alifia Akila Zahra Dan aku Mizara Zurdia Sandi dalam acara Puto atau Post Up Talk by Osman Daska by Podcast Osis 92 Surakarta Media, yang bakal nemenin ngabuburit kalian selama 30 menit ke depan. Dan ditemani dengan bintang tamu yang sangat menarik nih di depan kita. di impor dari Pakistan. Pakistan, apa tadi? Ustaz? Pakistan. Restoran Turki juga ya Pak ya? Iya, restoran Turki. Turki kan Turki besar. Turunan Turki itu ya. Turunan Turki, waduh. Sebelahnya Istanbul ya? Jauh. Ya. Sekitar berapa ribu kilometer lah dekat. Sekitar 10 km dong kayaknya. 12 km ketinggian. Oke. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Anak istri di rumah? Anak istri di rumah. Ini kebetulan juga hujan jadi enaknya di rumah. Istri yang mana? Ustaz? Istri yang pertama Yang pertama. Yang Ada kedua? di sana, Mbak? belum ada. Oh, belum ada. Oke. Oh iya ini, Ustaz boleh perkenalkan diri dulu ke audiens kita di rumah? Oh ya, nama lengkap apa nama panggilan ini? Nama gaul. Nama saya juga boleh kok. Nama saya Bapak Arbi Nur Sadiq. Biasa dipanggil di sini Arbi. Ustaz Tapi kalau Arbi. nama gaulnya ya apa ya? Bibi balik bagus. Ini. Terserah yang panggil itu. Oke, siap. Anak istri ini diperkenalkan juga Ustaz. Ya nanti kan aja kita sebenarnya. Siap ya. Oh, Ustaz nih kesibukannya sekarang lagi ngapain nih Ustaz? Ini tadi ya, biasa kegiatan di sekolah ya sampai jam 2 Jam 2. ya terus ini barengi kalian ini dengan kegiatan yang luar biasa super bagus ini. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu nih Ustaz ngajar bapak apa aja nih? Saya mampunya di gado-gado gitu. Gado-gado. Multi talent ya, bisa Multi talent, apa aja. Kita ya pinter nali berarti ya. Wah. Lucu nih. Bintang tamu kita kali ini lucu nih. Saya ya fokusnya di PAI ya utamanya akidah akhlak karena kan ngajar bahasa Arab juga, SKI juga, ilmu hadis, ilmu tafsir. Masya Allah ini pelajarannya. Banyak banget. Wah, emang cocok nih Ustaz nih. Kalau dulu kuliahnya, kalau boleh tahu ngambil apa Ustaz? Saya yang jelas nggak ngambil uang dan juga nggak ngambil komputernya kampus. Ngambilnya ilmu ya Ustaz ya. Jurusan Ustaz. Jurusan saya pendidikan agama Islam, S1 S2-nya sama pendidikan agama Islam. Di mana Ustaz? Di S1-nya di STIP Indonesia Jakarta ya. Buat Jakarta. Jauh jadi PP lumayan gitu. Makanya saya nggak Sampai PP. Sehari PP berapa jam itu Ustaz? Ya kalau sudah Jakarta berjam-jam. Ya saya tinggal di sana juga. Terus S2-nya dekat aja sini di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Wow, udah S2 ya? Pantesan auranya seperti aura profesor seperti itu. Alhamdulillah. Saya Ustaz nih ketemu istri pas kuliah juga ya Ustaz? Enggak juga, justru malah sebelum kuliah S2 jadi sama-sama sudah selesai S1 kemudian ketemu terus kuliah S2 malah satu kelas, satu bangku kalau kelas Masya Allah. Ini kayaknya kisah cintanya menarik sekali dibahas. yang kawan-kawan nanti lagi. Kapan-kapan, japri. Kita bakar-bakar anak-anak muda ini. Jadi ada supply masih sendiri untuk kisah cintanya Ustaz. Boleh, kayaknya setelah Ramadan bakal dibahas nih. Jadi nanti foto spesial kisah cinta guru. Waduh, cocok. Langsung. Lagi Kelas bakal. ini kan yang dulu berpasangan juga ada beberapa kan. Ya. Banyak. Atau ada yang berpasangan juga banyak. wah, Aduh. enggak. Coba teman-teman di sini udah. Anak-anak kedua itu sangat-sangat baik. Jadi sepertinya tidak seperti Iya, itu insya Ustaz. Allah. Insya Allah. Tapi kalau yang di belakang Ustaz nggak ketahuan gitu. Ya semoga. Semoga dapat hidayah. Tapi mungkin nanti setelah lulus baru sesama anak panjang berpasangan. Amin ya. Siapa tahu kan tidurnya sebangku atau sekelas. Diman boleh sebangku? Boleh. Waduh, Sesama cowok boleh. sama cowok, sama gender Ustaz. Kalau tahu berpasangan ngeri dong Ustaz. Kayaknya Ustaz untuk
untuk mengingat waktu nih, kita langsung lanjut ke inti materi saja. Karena tadi Ustaz juga mengajar berbagai makro yang sangat multi-talent Ustaz, dan Khususnya di agama Islam. iya nih, karena dari itu kita memilih Ustaz sebagai narasumber kita hari ini. Oh, sebelumnya kita akan menyampaikan tema kita hari ini dulu. Oh iya nih, mungkin Kak Enza bisa langsung sampaikan. Oke, jadi tema kita hari ini yaitu menjaga ukhuwah Islamiyah di tengah pandemi, di tengah perbedaan ya Ustaz. Ya, ya. Apa Itu tuh? kalau kuah di tengah Perbedaan. Betul sekali Ustaz. Kalau kita dengar tentang ukhuwah Islamiyah itu pasti mikirnya tentang sesuatu yang berbau agama gitu ya Ustaz ya. Persaudaraan dalam beragama. Betul. Kalau boleh tahu nih Ustaz, makna dari ukhuwah Islam itu apa? Karena kan dengarnya seperti dari bahasa Arab ya Ustaz ya. Iya, betul. Ukhuwah Islamiyah. Di situ ada dua kata ya. Jadi ukhuwah itu secara bahasa artinya persaudaraan, Islamiyah artinya adalah agama Islam. Kebanyakan atau secara umum biasanya ukhuwah Islamiyah ini dimaknai persaudaraan yang berlandaskan Islam. Ya, artinya sesama orang Muslim, innamal mu'minuna ikhwatun, ya, sesama orang mukmin itu bersaudara. Ya, tetapi pemaknaan ini juga bisa kita maknai lebih luas. Artinya ukhuwah Islamiyah ya bisa dimaknai persaudaraan yang dilandaskan dengan nilai-nilai Islam. Artinya bisa jadi kita bersaudara dengan orang yang bukan Islam, tetapi tetap kita memegang teguh nilai-nilai Islam. Misalnya ketika kita bertetangga, di mana di situ ada masyarakat yang heterogen ya agamanya, ada yang Muslim, ada yang non Muslim, maka kita bisa mempraktikkan ukhuwah Islamiyah yang dimaknai persaudaraan meskipun sesama bukan non Islam tetapi berlandaskan Islam. Ya, artinya ketika mereka ada yang punya kebutuhan yang sifatnya gotong royong, terus kemudian kita sebagai orang Islam tetap membantu mereka, kemudian nggak pilih-pilih, oh ini yang sakit bukan orang Muslim terus nggak usah kita jenguk, itu bukan. Dan tetap kita berukhuwah, ya utamanya adalah terhadap sesama orang Islam, karena innamal mu'minuna ikhwatun, ya hanya saja orang-orang yang beriman itu yang bersaudara. Tetapi juga bisa kita maknai lebih luas, persaudaraan kepada siapapun tetapi berdasarkan nilai-nilai Islam, karena Islam itu membawa nilai-nilai persaudaraan yang luar biasa. Gitu. Berarti saya dengan Bapak dengan Hersa saudara nih ya Pak ya. Saudara ya. Berarti kita menjalin ukhuwah Islamiyah ya Pak ya. Masya Allah. Kita ini saudara, tidak bapak lain ibu. Wih, tapi tetap saudara karena kita sama Muslim nih. Iya, sama. Dan dengan tanpa memandang ras dan ras, golongan dan bangsa ya Pak. Iya betul, bahwa Islam itu justru agama yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Bahkan ketika seseorang yang berstatus dulu itu statusnya budak misalnya, meskipun saat ini sudah tidak ada, tapi ketika budak itu membawa kebenaran tetap harus kita terima. Ya, ada kata-kata bijak undur makola wala tandur mankola. Lihat apa yang dibawa, dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Itu kan salah satu potongan kecil dari bahwa Islam itu menjunjung tinggi kemanusiaan tanpa memandang ras. Masya Allah. Ini pulang dari sini kita langsung damai nih kayaknya. Aduh. Memangnya lagi bersengketa apa? Mungkin. Di belakang aja, di belakang. Di belakang. Ya. Kita nanti cari saudara kita satu-satu di jalan, kita sapa. Halo saudara, halo. Tanya dulu. Mau temenan nggak? Waduh. Oh iya nih, Ustaz sebelumnya gimana kalau Ustaz juga ngajar SKI ya? Ya. Kalau boleh tahu, boleh nggak nih diceritain tentang mungkin bentuk ukhuwah Islamiyah pada zaman Nabi atau pada zaman sahabat? Oh iya. Jadi salah satu program utama Nabi ketika beliau ini hijrah ke Madinah. Ya, jadi setelah beliau ini hijrah bersama kaum muslimin ke Madinah, salah satu program yang beliau
canangkan paling pertama saat itu selain membangun masjid ya dan menjadikan masjid sebagai tempat peradaban adalah mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Dan mempersaudarakan ini bukan hanya sekedar status belaka, cuman ya kamu sama saya adik-adikan ya. Orang zaman sekarang kan enggak, tapi betul-betul mempersaudarakan sampai ibaratnya kalau harta yang saya punya terus kamu nggak punya, saya bisa bagi separuhnya untuk kamu. Ya, bahkan sampai ada sahabat yang punya istri beberapa, ya punya istri lebih dari satu, terus menawarkan ke sahabat yang baru dipersaudarakan itu, kamu pilih istri yang paling kamu sukai. Waduh, bisa gitu. Gak cuma suruh milih yang ini yang paling jelek terus dikasihkan, enggak. Nah, sebagai bentuk pemuliaan terhadap saudara yang baru itu kan luar biasa sekali. Bahkan banyak kisah-kisah di zaman para sahabat itu sampai mereka rela berlapar-lapar demi bisa saudaranya yang punya milik itu kan. Ada dalam sebuah kisah perang itu bekal itu hanya tinggal sangat sedikit, kemudian ditawarkan kepada seseorang, tapi dia melihat saudara yang lain ada yang lebih sekarang, terus dia bilang, enggak, saya enggak usah, kasihkan aja ke saudaraku yang ini. Terus dikasihkan ke sana, yang ini bilang lagi, lihat saudara yang lain sekarang, jangan saya, kasihkan itu lebih membutuhkan. Kasihkan ke sini lagi sampai muter, akhirnya ke orang yang pertama ditemui sudah meninggal. Mau ke sini lagi sudah meninggal lagi. Itu sampai begitu besarnya persaudaraan yang dicontohkan oleh pendahulu kita orang-orang soleh. Masya Allah. Kalau cuma sekarang masih ada nggak ya Ustaz? Ya, masih banyak. Insya Allah masih banyak. Kalau yang menawarkan istrinya itu kita ada nggak Ustaz? Mungkin ada, cuman ya nggak paling cantik ya mungkin yang Waduh, paling lawas. yang cantik disimpan sendiri. Kalau gitu istrinya seneng juga dong buat dikasih ke orang lain. Kalau itu nggak tahu. Nggak tahu. Waduh. Saya yang nggak tahu. Ada rencana Ustaz? Itu berrekam aja ya. Jangan masuk ini lagi. Oke, langsung aja ke pertanyaan kedua nih Ustaz. Bagaimana cara mewujudkan persaudaraan antar muslim nih Ustaz? Iya. Jadi karena di kalangan kita khususnya umat Islam di Indonesia ya, karena kan termasuk mayoritas umat penduduk Indonesia beragama Muslim. Itu justru menjadi salah satu tantangan kita juga sebagai umat Muslim. Karena biasanya kalau sudah mayoritas itu akan semakin mudah untuk bergeserkan. Dan ternyata banyak juga di sekitaran kita yang sedikit-sedikit berdebat, sedikit-sedikit kemudian menjudge yang lain tidak baik, terus merasa paling benar, itu banyak. Maka di antara hal-hal yang bisa kita usahakan, terutama untuk diri kita, itu untuk menjaga ukhuwah ini, yang pertama adalah kita harus memahami bahwa yang namanya perbedaan, terutama di kalangan kita kaum muslimin, itu adalah sunatullah. Sunatullah tahu ya? Jadi sesuatu yang mesti terjadi, nggak mungkin nggak terjadi. Itu sunatullah. Jadi kalau kita sudah memahami betul itu, nanti kalau kita ketemu dengan orang yang mungkin pendapatnya sama kita berbeda, pemikirannya sama kita berbeda, kita nggak terlalu kecewa. Nah, karena kita langsung paham, oh ya udahlah, ini memang beda ya, karena memang sunatullahnya seperti ini. Nggak mungkin semua orang di dunia sama. Allah pernah berfirman itu kan, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Ya, seandainya Allah mau, Allah bisa jadikan kalian seluruh manusia di bumi itu jadi satu, artinya pendapatnya satu, pemikirannya satu, semuanya nggak ada yang beda. Itu Allah bisa. Ya, cuman Allah menjadikan perbedaan ada itu untuk ujian. Ya, yang pertama itu, jadi kita harus meyakini, memahami bahwa yang namanya beda itu sunatullah, mesti terjadi. Terus yang kedua, kita harus menggunakan konsep begini. Kita ini kan mempunyai masing-masing punya prinsip ya.
kamu juga punya prinsip yang kamu pegang, saya juga punya prinsip yang saya pegang, masing-masing punya prinsip. Nah, kalau Imam Syafi'i itu beliau kan termasuk ulama besar, dan kemudian beliau sebagai tokoh mazhab yang besar juga, mazhab Syafi'i kan sangat besar kemungkinan untuk berbeda pendapat dengan mazhab yang lain, karena tapi beliau mempunyai sesuatu yang beliau ini sangat bijak. Jadi beliau begini mengatakan, yang saya bawa, yang saya pegang dari sebuah prinsip itu saya yakini itu benar, tapi juga tidak menutup kemungkinan ada kesalahan. Dan saya mungkin menganggap yang kamu bawa itu salah, tapi saya juga yakin bahwa kamu tidak menutup kemungkinan ada kesalahan. Kebenarannya. Ya. Jadi kayak gitulah. Jadi kita punya prinsip, kita bawa, sudah kita yakin prinsip kita benar, tapi jangan menutup kemungkinan bahwa yang kita yakin ini salah. Ya, misalnya dalam perbedaan sesama umat muslim, ya misalnya dalam yang sering-sering inilah tentang masalah kunut subuh atau masalah mungkin masalah ibadah yang lain. Jadi seperti itu. Jadi tetap kita yakin yang kita bawa itu benar, tapi juga kita harus yakin tidak menutup kemungkinan salah. Yang dibawa orang lain mungkin menurut kita salah, tapi tidak menutup kemungkinan benar. Kemudian yang ketiga, kita kan tentunya pengennya apa yang sudah kita yakini dari sebuah prinsip itu pengen kita sampaikan ke orang. Betul sekali. Maksudnya kan gitu ya. Ya termasuk kita sebagai orang Islam kan pengen juga dakwah kepada orang lain, menyampaikan Islam yang kita yang paling benar yang kita anggap benar. Nah, maka untuk menyampaikan sesuatu yang menjadi prinsip kita kepada orang lain, tujuannya harus benar. Untuk apa? Untuk mencari ridha Allah. Jangan sampai untuk mencari ridha manusia. Karena kalau kita mencari ridha manusia, misalnya kita sudah tawarkan pendapat kita tuh, pokoknya pendapat saya gini A. Tapi yang kita tawarkan pengennya B, itu nanti kita akan lebih kecewa. Terus kalau sudah kecewa nanti ya udah kamu nggak menerima pendapatmu, nggak menerima pendapat saya, jadi kamu nggak temenan sama saya lagi. Nah, akhirnya timbul perpecahan. Tapi kalau kita nyari Allah, ya sudah kita sampaikan pendapat kita. Kalau mau diterima alhamdulillah, kalau tidak ya sudah kita pasrahkan sama Allah. Yang penting kita sudah menyampaikan sesuatu yang menurut kita benar. Kemudian yang keempat, dalam menghadapi perbedaan ini lebih bagusnya kita tidak banyak mencari sesuatu yang beda. Kalau kita mau nyari sesuatu yang beda itu nanti banyak banget. Selalu ada. Iya, pasti selalu ada karena sunatullah ya. Misal ini sama saya mesti banyak yang beda dari pemikiran dan tapi ya kita nyari yang sama-sama aja. Misalnya sama-sama kita ada di Mandua Surakarta. Sama-sama tampan ya, Pak. Masya Allah. Cuma bedanya yang satu sudah rapi, yang satu belum. Waduh. Tapi banyak yang mau beli kok, Pak. Ampun. Belum waktunya. Kayaknya gitu. Jadi kalau kita khususnya sama orang muslim ya sudah kita cari aja yang kita sama-sama sepakat ya. Jadi nata'awan fima ittafaqna, kita saling tolong menolong terhadap sesuatu yang kita sama sepakati ya. Wa natasama fima ikhtalafna. Terus kalau yang kita enggak sepakat, beda pendapat ya kita saling bertoleransi gitu. Itu nanti akan adil, enak ya. Jadi enggak terlalu banyak mencari perbedaan. Ya udah kita sama-sama nyari yang sama aja. Kalau sama teman yang kira-kira dari pemikirannya sama kita berseberangan, nah, kalau kita pas kumpul ngobrol nggak usah nyinggung yang bikin berbeda itu. Sama kayak di grup itu kan orangnya heterogen macam-macam pikirannya, yang kita bahas saja yang satu pendapat Tengah netral ya, Pak ya. Nggak usah kita pancing-pancing untuk sesuatu yang berbeda. Itu mencari masalah sih, Pak. Kecuali kalau lo berdebat ya Ustaz ya. Beda itu. Bahasa Jermannya itu mancing perkara. Jawa. Jerman. Jerman aja jadi ngapain sih bisa. Terus yang terakhir ya, yang terakhir ini yang paling penting adalah hilangkan prasangka buruk kepada
sesama saudara kita. Kamu selalu. Waduh, perasaan kamu berurusan. Jadi para ulama juga itu sampai kalau mendapatkan kabar tentang keburukan seseorang misalnya saya dilapori ada orang begini-begini habis melakukan suatu keburukan, itu para ulama dulu malah mencari pembelaan untuk saudara kita itu, bukan sebaliknya mencari pembelaan untuk kita, tapi mencari pembelaan. Maksudnya gini, misalnya ada orang lapor ke saya, si A habis nyuri begini-begini, kan baru kabar beruntung. Maka saya tidak langsung percaya. Ya saya mungkin tadi kamu salah lihat, satu kemungkinan. Enggak, Pak, saya betul-betul lihat. Mungkin dia waktu itu sudah bayar tapi kamu nggak lihat. Enggak, Pak, saya lihat ya. Dua kemungkinan. Cari terus 30 sampai ulama dulu sampai 70 kemungkinan. Waduh. Jadi untuk menahan supaya kita tidak buruk sangka terhadap sesama saudara kita. Kalau zaman sekarang di kompor-kompori ya Ustaz ya. Beda sih. Malah sebaliknya mencari 70 alasan supaya bisa. Iya nih, nyuri nih. Udah pasti dia. Sangat relate dengan zaman sekarang Ustaz. Jadi itu yang harus kita benahi, yang perlu kita rubah itu ya. Masya Allah. Kalau 5 itu bisa kita tanamkan diri kita, ke keluarga kita, teman-teman kita, sekolah kita, itu luar biasa. Insya Allah timbul ukhuwah Islamiyah yang indah di sekitar kita ya. Keren Ustaz. Yang penting niat teman-teman. Niat untuk mencari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan sampai hanya karena beda pendapat sampai perang-perangan ya Ustaz. Apalagi sampai Sampai kayak gitu udah sih jangan. jangan. Ya, bahkan kalau kita merasa benar pun lebih baik menghindari perdebatan gitu ya. Ya, kecuali memang ada diskusi khusus di situ diniatkan untuk mencari titik temu gitu. Nah, apalagi kalau di grup WA atau di tongkrong-tongkrongan yang nggak jelas, yang di situ hanya masing-masing pokoknya ingin memaksakan pendapat ke orang lain, tidak berniat untuk mencari kebenaran, itu nanti isinya ya masing-masing dengan pendapatnya. Atau kamu mau menyampaikan pendapatmu 1000 kali juga nggak bakal diterima. Akhirnya apa? Akhirnya ya gitu, konflik sampai berantem, bahkan sampai terjadi kontak fisik kayak gitu kan, ya itu yang nggak baik. Karena yang dicari kebenaran, bukan Iya, kebenaran. bukan kebenaran, betul sekali. Betul sekali. Oh ya Ustaz, kan ini biasanya sesama muslim kan ada perbedaan pendapat, itu kan normal ya. Bahkan ulama-ulama terdahulu juga ada perbedaan pendapat. Tapi mungkin ini bagi Indonesia, mungkin di negara lain itu karena perbedaan pendapat sampai terjadi peperangan, perpecahan dan lain-lain, sampai saling membunuh hanya karena perbedaan pendapat antar kelompok. Itu menurut Ustaz pendapatnya bagaimana itu? Ya seperti yang tadi, jangan sampai itu ya, apalagi hanya sesama muslim kok terus sampai terjadi kontak fisik, bahkan sampai perang yang nanti yang rugi itu tidak hanya orang yang atau kelompok yang berseberangan tadi, termasuk kelompok-kelompok yang lain. Yang jelas itu sangat harus kita hindari dan kita tidak setuju sampai ke situ ya. Ya, apalagi alhamdulillah semoga tidak terjadi di negara kita. Amin. Amin. Semoga Indonesia selalu damai. Amin. Sampai anak cucu kita nanti. Amin. Amin. Badatun thayyibatan wa rabbun ghafur gitu ya. Semoga negara kita ini negara yang baik di mata Allah dan rakyatnya makmur, diampuni oleh Allah semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Menurut Ustaz, hal-hal apa sih yang harus kita hindari dalam perbedaan pendapat agar nantinya tuh tidak terjadi peperangan antar kelompok seperti itu Ustaz? Dan yang kita tahu tuh Indonesia juga ada beberapa golongan yang besar ya. Itu gimana Ustaz? Nah, Indonesia ini termasuk yang heterogen ya, organisasi banyak, kemudian kelompok-kelompok keagamaan juga banyak. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini kan tidak sampai ada perpecahan yang sifatnya fisik, apalagi luas, lingkupnya luas kan alhamdulillah enggak ada. Ya paling banter cuma ya marah-marahan, kemudian saling menguasai jamaah satu, menguasai jamaah lain, menguasai masjid ya. Tapi ada keuntungannya kalau Ustaz kalau dua hal berbeda gitu. Iya. Saya kalau lebaran ke Muhammadiyah, saya menguasai NU. Waduh,
Minta satu hari itu, Ustaz. Satu hari berpuasa nih, Ustaz. Puasanya nyari yang paling sedikit. Yang paling sedikit. Paling sedikit. Lebarannya nyari yang cepet. Sholatnya di masjid NU tapi rakaatnya yang rakaat sama dia Ustaz. Ini sesat ini sesat. Ya, yang penting semuanya tidak berdasarkan hawa nafsu. Wah, itu ingat itu. Cari Aduh. kebenaran. Realistis aja manusia pentingnya enak ya. Ya intinya gitu, kita hindari hal-hal yang sifatnya di situ masih kayak khilafiyah ya. Khilafiyah itu hal-hal yang di situ memang para ulama dulu saja mereka masih toleran antar perbedaannya. Ya kalau hal yang sifatnya pokok prinsip ya, sudah kita pegang erat tanpa harus merugikan orang lain ya. Kalau kita mau menyampaikan prinsip kita yang kita anggap itu sebagai prinsip yang fundamental atau prinsip yang mendasar, tidak apa kita sampaikan tapi dengan cara-cara yang baik juga gitu ya. Ya, yang membuat terkadang seseorang tidak menerima ajakan kita itu ya kadang cara kita untuk menyampaikan itu. Ya misalnya terlalu mudah di awal-awal sudah mudah menyalahkan tanpa harus mengetahui dulu mereka kok memilih seperti ini tuh Harus ada alasannya apa gitu, tanpa mau tahu terus tahu-tahu menyalahkan ini salah yang benar semua saya. Jadi kita hindari itu. Ya intinya itu saja sih. Intinya kita semua masing-masing saya yakin punya prinsip. Ya dan kita mesti juga pengen prinsip kita ini dipercaya oleh orang lain. Ya maka untuk menghindari clash, untuk menghindari Perpecahan. perpecahan tadi ya cara kita menyampaikan. Pokoknya pastikan kita menyampaikannya dengan cara yang terbaik. Itu saja. Kadang ada yang karena perbedaan pendapat malah mengkafirkan Ustaz. Wah, itu tuh gimana tuh, Ustaz? Banyak nih kasusnya yang gampang mengkafirkan orang lain tuh, Ustaz. Ya sama, kan diawali dari tadi ketidaktahuan dia, kemudian pemaksaan prinsip dia terhadap orang lain berlebihan gitu ya. Padahal kalau untuk mengkafirkan itu kan tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan semua orang bisa dan boleh bergerak itu masih panjang banget tahapannya, dan itu juga yang berat adalah pemerintah yang pemerintah yang bisa jadi kayak gitu ya tidak usah kita ikuti jangan sampai kita seperti itu. Keren banget jawabannya Ustaz. Ini kita pulang dari sini langsung menjadi sarjana agama SAG gimana? Langsung jadi penerusnya nih. Langsung jadi terus nih, insyaallah. Oke, terakhir Ustaz nih, makasih banget ya sebelumnya buat insight-insight menarik dari tadi. Iya, karena untuk setiap episode dari podcast kita nih, pasti selalu ada insight baru untuk kita persiapkan. Nih bener-bener pembahasan hari ini tuh bermanfaat sekali, masya Allah. Kita bisa sarjana agama tanpa kuliah podcast Langsung bikin apa? Ini kayak jadi dosen. partai langsung jadi dosen. Oke. Amin. Amin. Oke, terakhir nih Ustaz, ada closing statement nggak Ustaz? Ya, menurut saya ya, tadi YouTube salah satu tadi apa tadi? Ustaz, Maya. Iya, maklum lah, masih muda jadi sering lupa. Dosen kayak gitu. Bukan lagi masih besar, seumuran nih sama kita. Intinya bahwa perbedaan itu sunatullah pasti ada. Untuk kita menyampaikan prinsip kita kepada orang lain, gunakanlah cara-cara yang terbaik. Kemudian jangan sering-sering mencari perbedaan yang ada, justru sering-seringlah mencari persamaan. Ya, kemudian tetap usahakan kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Terima kasih banyak Ustaz atas seluruh jawabannya, keren banget, luar Nih, biasa. tepuk tangan dulu. Nih, kru di belakang tepuk tangan dulu. Terima kasih banyak Ustaz udah menyediakan waktu untuk berbagi ilmu dengan fotografer yang ada di rumah. Nggak kerasa ini kayak kita udah 30 menit. Terlalu excited Ustaz. Terlalu excited. Aku ini belum pengen selesai tapi terpaksa
Ngambek. Kamu jangan ngambek dulu ya. Belum puas kayaknya ngambeknya ini. Lapar mungkin. Sama kayak kita. Nggak terasa kita kayaknya udah 30 menit nih. Kayaknya Waduh, harus padahal ditutupin dengan lah. masih pengen lama-lama nih bareng Ustadznya nih. Masih banyak pertanyaan. Masih ya? pengen gali ilmu yang banyak nih. Iya. Kapan-kapan kita ngomong lagi. Ya, kapan-kapan lah. Kalau ada episode lagi nanti kita awalnya besar genetik kan. Pasti itu. Itu sampai S10. Oke, Pak. Masuk dokter agama. Profesor gitu langsung ya. Oh iya, terima kasih banget buat Topers di rumah semuanya yang udah meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kita semuanya. Ya, aku Mujala Zabir Sandi. Dan aku Alifia Lazara, kita pamit undur diri. Dan jangan lupa dengerin podcast kita di Spotify setiap hari Ahad sore dan di YouTube Osisman 2 Surakarta Media gitu teman-teman. Jangan sampai Topers ketinggalan episode kita ya, karena setiap episode kita selalu menghadirkan insight menarik buat Topers semuanya. Dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semuanya. Semoga lancar sampai Lebaran. Oh iya dong, harus tetap semangat. Ini udah hari keberapa sih? Ini masih hari ke-10 nih. Kayaknya nanti yang imannya gak kuat hari 15 sudah batal nih puasanya nih. Semoga kuat. Semoga kuat. Oh iya, kayaknya puasanya puasa penuh apa puasa bentuk ya? Aduh, aku mau menjawab sini itu Tergantung. Pasti. Pasti. Oh iya nih, dadah Topers semuanya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi